Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Irna. Selamat pagi Bu. Pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD 75 Kerui memiliki sebuah tugas, yaitu tugas wawancara pada bagian eksplorasi konsep mengenai studi analisis kasus mengenai pengambilan sebuah keputusan seperti itu. Jadi Ibu sebagai rekan sejawat saya meminta bantuannya untuk melakukan wawancara mengenai analisis sebuah kasus. Ya. Bagaimana Ibu bersedia? Insya Allah saya bersedia. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kasusnya ya Bu ya. Iya. Pak Seto adalah kepala sekolah sebuah sekolah dasar. Ia memiliki 2 guru kelas 5 yang berbeda cara mengajarnya. Ibu Tati, guru kelas 5A, dan Ibu Sri, guru kelas 5B. Ibu Tati terkenal sebagai guru yang galak. Namun pada saat yang sama, nilai rata-rata murid-muridnya itu sangat baik. Sehingga sifat keras Bu Tati masih dianggap sesuai demi mencapai hasil yang baik dari murid-muridnya. Sedangkan Ibu Sri adalah guru yang sabar dan tenang. Namun ada beberapa muridnya yang memiliki nilai di bawah KKM. Suatu hari Ibu Sri datang ke ruangan Pak Seto selaku kepala sekolah dan mengadukan perbuatan Ibu Tati yang menghukum salah satu muridnya di tengah matahari dan berlutut di semen lapangan basket karena tidak membuat pekerjaan rumah. Dia tidak membuat PR. Ibu Sri sangat khawatir karena murid tersebut sudah menangis. Namun, sepertinya Ibu Tati tetap mengajar di dalam kelas seperti biasa. Karena menganggap menjemur anak di terik matahari adalah hukuman yang pantas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi seperti ini Bu, bila Ibu adalah Pak Seto sebagai kepala sekolah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kasusnya? Baik Bu ya, saya selaku Pak Seto, umpama saya jadi Pak Seto, saya akan langsung memanggil Ibu Tati tersebut ke ruangan saya secara 4 mata. Bahwasanya saya memberikan solusi kepada Ibu Tati bahwasanya sifat mendisiplinkan anak tidak seperti itu, masih banyak hukuman yang lain yang sifatnya mendidik, karena setiap anak memiliki karakternya masing-masing itu berbeda. Mungkin di rumah dia ada permasalahan ya, saya kira seperti itu untuk solusinya kepada Ibu Tati. Jadi yang akan Ibu lakukan memanggil Ibu Tati? Iya, saya akan memanggil secara 4 mata kepada Ibu Tati tersebut. Iya, jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Bu tentunya. Jadi pemanggilan 4 mata juga tidak merendahkan harga diri seseorang. Iya. Gitu ya. Kemudian tadi Ibu setelah memanggil Bu Tati, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan ke Bu Tati? Saya akan menyampaikan kepada Ibu Tati pendekatan yang harus kita lakukan kepada anak. Anak itu memiliki, sudah saya bilang tadi, mereka punya masalah, misalnya di rumahnya, seperti apa di rumahnya, psikologis anak itu seperti apa ya. Kemudian kenapa sampai dia tidak disiplin. Nah, kita terapkanlah apa yang membuat anak itu kira-kira nyaman. Kita tanya secara langsung kepada anak itu seperti apa. Ya, pendekatan emosional lah yang harus kita terapkan terlebih dahulu kepada anak. Lahirlah kasih sayang itu kepada anak. Mungkin setelah itu, setelah pendekatan emosional, anak itu akan merasa dirinya merasa nyaman, senang berada di sekolah. Walaupun banyak hukuman-hukuman yang lain yang sifatnya mendisiplin, tidak dengan cara menjemur di terik matahari seperti itu. Jadi Ibu akan menyampaikan kepada Ibu Tati bahwasanya masih banyak sekali hukuman ya yang bersifatnya mendidik. Iya. Tidak dengan menjemur ya Bu ya? Iya, tidak dengan menjemur. Menurut Ibu, kalau menjemur itu masih di batas wajar atau tidak? Tidak wajar kalau dia sudah menjemur Bu, kecuali kalau misalnya dia bersifat seperti olahraga. Kalau sudah di terik matahari itu kan menyebabkan penyakit. Kasihan, itu akan berdampak ke psikologis anak itu. Dan sampai kapanpun dia akan terlalu teringat bahwasanya saya pernah diberikan hukuman kepada guru tersebut, akan berdampak ke psikologis anak itu. Jadi mungkin bisa jadi dampak psikologisnya itu dia merasa malu dilihat teman-temannya. Iya. Gitu ya, karena di sekolah kan pasti banyak murid yang lain yang melihat kenapa anak itu dijemur seperti itu ya. Jadi menurut Ibu yang
harus ditekankan, dibicarakan kepada Ibu Tati adalah telusuri terlebih dahulu gitu Bu. Iya. Maksudnya anak itu kebutuhannya terpenuhi atau tidak Iya. di rumah, seperti itu ya. Iya. Apakah anak tersebut ada permasalahan di rumah, Di rumah. sehingga PR-nya tidak dikerjakan? Iya. Sebaiknya ditanya terlebih Ditanya dahulu terlebih dahulu. terhadap anak. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, Irna. Kira-kira nih pendekatan apa yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah ini bersama Ibu Tati? Ya, pendekatan yang pertama emosionalnya, emosional kepada anak itu yang harus kita dekati dulu anak itu. Kita mendekati dia dengan kasih sayang kita. Kita tanya anak itu seperti apa keluhannya. Kita sebagai guru kita harus mengayomi anak. Kita anggap seperti anak kita sendiri. Ya, karena anak itu kalau di sekolah itu dia merasa aman dan nyaman. Bagaimana dia di sekolah itu harus merasa senang. Ya, walaupun tidak semua anak itu memiliki nilai yang bagus. Semuanya seorang anak itu beda-beda tingkatnya. Ya, ada yang anak pintar di segi pelajaran satu, yang satu lain ada juga. Gitu, jadi seperti itu. Iya. Jadi Ibu lebih menekankan untuk menyarankan kepada Ibu Tati melakukan pendekatan emosional, Iya. seperti itu ya. Terus menurut pandangan Ibu gimana nih? Dengan Bu Tati itu guru yang galak tapi nilai muridnya itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Sedangkan Ibu Sri gurunya tenang, sabar. Iya. Tapi nilai muridnya itu bisa dibilang ada beberapa tadi ya dikatakan ada yang tidak mencapai KKM. Jadi Iya. menurut Ibu bagaimana? Menurut saya setiap anak sudah saya tahu tadi tingkatnya beda-beda. Ya, nilainya tidak harus menuntut anak itu nilainya harus 100 seperti itu. Karena kalau misalnya dia sudah merasa nyaman, insya Allah pelajaran itu akan bisa dia pelajari secara perlahan-lahan. Bukankah kita sebagai guru ingin anak kita lebih meningkat pelajaran? Dengan cara pendekatan itu kita dekati dulu anak itu. Mudah-mudahan selanjutnya nanti anak itu akan merasa, oh saya insya Allah akan berubah, begitu tertanamlah dalam dirinya sendiri. Itu ya Bu ya. Jadi emosional itu nomor satu. Iya, nomor satu. Kemudian nilai itu tidak terlalu signifikan gitu ya Bu Iya. untuk di kelas, karena yang paling penting itu adalah kebahagiaan anak. rasa nyaman anak Iya. di sekolah seperti apa, seperti itu. Karena gini ya Bu ya, kalau kita keras terhadap siswa apalagi sampai menjemur itu kan tadi Ibu bilang Iya. menimbulkan dampak psikologis ya, jadi Iya. bisa menimbulkan trauma ya. Trauma. Kemudian Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, dasar pemikiran apa yang melatari keputusan Anda? Yang melatar belakangi keputusan Ibu itu apa? Kok Ibu maunya mengambil pendekatan emosional itu, terus keputusan Ibu yang udah Ibu bicarakan tadi, itu apa yang melatar belakangi? Latar belakangnya itu kan kita hanya ingin membuat anak itu sebagai anak itu biar dia pintar, ya kan? Tapi di belakangnya itu setiap anak itu punya masalah, ya. Jadi kita menginginkan yang seperti ini anak itu biar dia pintar, tapi ternyataannya tidak bisa. Kita semampunya selaku guru, semampunya mengajar yang baik, memberikan contoh kepada anak tersebut, ya seperti itu. Ya, jadi ada keberpihakan terhadap murid gitu Murid, ya Bu ya. iya. Bagaimanapun juga keberpihakan terhadap murid itu yang Iya, paling utama. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang Lingkungan. well-being ya, Iya, yang nyaman. yang nyaman, tenang. Seperti itu. Menurut Ibu, apakah yang sudah Ibu sampaikan ini untuk Ibu Tati sudah maksimal atau ada lagi yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Iya, kira-kira seperti itu menurut saya, agar bisa Ibu Tatinya nanti kan berkoordinasi langsung dengan siswanya. Mudah-mudahan siswanya semuanya akan baik. Jangankan untuk nilai yang baik, dia di dalam pelajarannya pun akan lebih baik dan meningkat, terutama untuk akhlaknya. Ya, karena semuanya kalau kedisiplinan itu berasal dari tanggung jawabnya masing-masing dari seorang anak. Mudah-mudahan dengan pendekatan Ibu Tati nanti seorang anak itu kan akan merasa dirinya bertanggung jawab dan menerapkan disiplin. Baik Ibu, Seperti itu. ya baik Ibu, terima kasih sekali kesempatannya atas wawancara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.